Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ibu bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, pengajian kita hari ini tentang bagaimana sinergitas antara ulama, umara, dan masyarakat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sinergitas itu? Sinergitas itu adalah kerjasama. Jadi tujuan daripada pengajian ini, setelah pengajian ini diharapkan umara, ulama, dan masyarakat bisa bekerja sama dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, umara dan ulama dulu kita cerita. Kita lihat waktu dalam Islam, sebetulnya umara dan ulama itu adalah kesatuan, Pak. Itu terbukti dari Nabi Muhammad SAW, kemudian lanjut kepada Khalifah Khulafaur Rasyidin. Jadi Nabi itu, Pak, beliau sebagai pemimpin agama, beliau juga pemimpin negara. Beliau sebagai ulama, beliau juga sebagai umara. Itu Nabi, Pak. Nah, jadi Nabi itu memimpin sholat berjamaah, memimpin strategi bangsa. Begitupun setelah Nabi meninggal, lanjut digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, menjadi pengganti. Beliau juga adalah sebagai ulama dan umara, pemimpin negara, juga pemimpin agama. Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, digantikan oleh Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitupun juga Umar juga menjadi pemimpin negara, pemimpin agama. Setelah Umar meninggal, digantikan oleh Utsman bin Affan. Begitupun juga Utsman bin Affan menjadi pemimpin negara, juga menjadi pemimpin agama. Setelah Utsman meninggal, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Begitupun juga Ali menjadi pemimpin negara, juga menjadi pemimpin agama. Nah, setelah itu berkuranglah kemampuan manusia. Jarang lagi manusia yang bisa menjadi pemimpin agama sekaligus menjadi pemimpin negara. Makanya sekarang itu, Pak, dalam ilmu keilmuan ada ilmu yang memang spesialis S1, S2, S3-nya itu berbicara masalah politik, hukum. Di satu sisi ada juga S1, S2, S3 berbicara masalah soal agama, tentang hadis, tafsir, fikih, dan lain sebagainya. Jadi ada orang yang memang memiliki kemampuan untuk bersiasa, memiliki kemampuan berpolitik, tapi tidak memiliki kemampuan agama, pengetahuan agama. Sebaliknya ada juga yang mengetahui ilmu agama, pengetahuan agama, tidak memiliki kemampuan untuk berpolitik. Jadi sudah jarang orang yang memiliki dua kemampuan tersebut, yaitu politik dan juga agama. Tapi itu bisa sebetulnya, Pak. Makanya anak-anak kita itu bisa kita latih, kita didik bagaimana dia tahu tentang urusan dunia, juga tahu tentang urusan akhirat. Nah, cuman kan sekarang yang terjadi sekarang ini kan jarang seorang ulama itu juga menjadi seorang umara, jarang. Makanya ceramah kita ini bagaimana mensinergikan ini, sesuatu yang terpisah, karena umara kita terpisah, ulama kita berpisah. Bagaimana mensinergikan ini untuk membawa kemajuan umat. Nah, kemudian setelah zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, yang kala itu mereka menjadi pemimpin agama, juga menjadi pemimpin negara. Setelah itu jarang lagi orang bisa seperti itu, Pak. Terpisahlah, ada yang disebut pemimpin negara. Pemimpin negara ini seperti sultan, kalau sekarang ini presiden. Kemudian ada yang menjadi pemimpin agama. Pemimpin agama itu disebut mufti, atau kita sekarang kiai, ulama kita, habib kita, syekh kita, itu pemimpin agama. Nah, tapi ada juga, Pak, ulama besar yang tidak mau jadi mufti, seperti Imam Hanafi, Abu Hanifah. Beliau tidak mau karena beliau memiliki rasa suhud yang luar biasa.
sudah tidak inginkan dunia ini, betul-betul mencintai akhirat. Beliau tidak mau memegang jabatan. Nah, itu Imam Abu Hanifah tidak mau diangkat dia jadi pemimpin agama, tidak mau, Pak. Begitupun mazhab terakhir Imam Hambali, beliau tidak mau menjadi mufti kala itu. Tapi bukan berarti kita tidak mau menjadi mufti itu juga tidak baik. Itu bukan berarti tidak baik kalau kita menolak itu. Bukan berarti juga ketika kita terlibat, kita sebagai ulama, kita terlibat dalam pemerintahan, itu juga bukan berarti tidak baik kalau kita tidak terlibat. Kalau kita terlibat, artinya ya tergantung ulamanya. Kalau dia mau terlibat, silahkan. Dia tidak mau terlibat, juga silahkan. Tapi di satu sisi, kalau kita terlibat, misalnya sebagai ulama terlibat dalam sebuah pemerintahan, itu baik sebetulnya. Itu baik. Karena kenapa? Karena kalau kita hanya sekedar ceramah, Pak, ya, kita ceramah, lantas kekuasaan memberikan izin yang berbeda dengan ceramah, siapa yang menang? Tentu yang menang kekuasaan, karena dia punya izin, dia punya kuasa. Kita ini ceramah sekedar bicara saja, pote-pote saja. Jadi bagus juga, Pak, kalau seorang ulama itu mengambil bagian dalam pemerintahan, dia bisa memutuskan hal-hal yang sesuai dengan agama. Nah, itu terjadi dalam negara kita, seperti ada mufti dari Aceh, mufti Banjar, itu mereka terlibat dalam sebuah mereka terlibat dalam keputusan pemerintahan itu. Seperti kita misalnya punya wapres sekarang dari kalangan ulama, kita bersyukur. Nah, ibu bapak sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena agama kita ini besar, Pak. Tidak bisa kita ini hanya yang bekerja hanyalah pemerintah, yang bekerja hanyalah ulama, yang bekerja hanyalah masyarakat. Tidak bisa, Pak. Harus betul-betul kerjasama. Pemerintah harus terlibat, ulama harus terlibat, masyarakat harus terlibat supaya kita bisa maju, Pak. Nah, kita ingin menjadi seorang muslim yang kafah, seorang muslim yang menjadi bukan hanya Islam secara ibadah, tapi Islam juga dalam kehidupan, Islam gaya hidupnya, Islam pekerjaannya. Makanya penting kerjasama antara ulama, umara, dan masyarakat. Karena jangan sampai umara memberikan sebuah kebijakan, memberikan sebuah keputusan yang tidak mendukung tentang agama. Sebuah contoh. Nah, dalam agama kita kan yang sesuai dengan agama kita kan bank syariah, Pak, ya, bank syariah. Tapi kalau kita pemerintah tidak mendukung bank syariah ini kan juga susah. Karena kenapa yang memberikan izin itu kan dari pemerintah, dari umara. Ulama memberikan fatwa bahwa yang betul adalah bank syariah, dekati bank syariah dari bank konven. Tapi yang memberi izin, yang memberikan keleluasaan untuk membuka bank syariah sebanyak-banyaknya itu adalah umara. Makanya harus ada kerjasama yang baik, Pak. Begitupun kita di masyarakat. Kita ini kan mayoritas muslim. Ayolah kita berpihak pada yang namanya keumatan, yang betul-betul sesuatu yang sudah berada pada jalan syariah, jalan yang memang sudah diakui, sudah diatur oleh agama kita. Nah, ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, olehnya itu ulama memberikan fatwanya, umara memberikan izinnya, masyarakat mendukung agar kita ini menjadi bangsa yang maju, Pak. Bukan hanya majunya di dunia, tapi insya Allah kita selamat sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga sinergitas ini terus berjalan. Kita pun juga sebagai masyarakat, Pak, jaga apa yang telah pemerintah bangun, kita jaga. Kita janganlah balap-balap liar di luar, kita susahkan polisi. Kita janganlah buat kekacauan di luar, kita susahkan aparat, kita susahkan pemerintah. Tapi betul-betul kita bersinergi untuk sama-sama maju, selamatkan negara kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.